Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan? Senang sekali saya dapat kembali menyapa Bapak Ibu dalam program Dahsyat Firman-Nya. Tentu doa dan harapan saya, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, mengalami sukacita, damai sejahtera, dan mengalami berkat-berkat yang datang dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita belajar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang Engkau beri pada kami dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Engkau telah menjaga dan menolong kami dalam segala pekerjaan, usaha, pelayanan, pendidikan, dan keluarga. Dan kami bersyukur ya Tuhan atas segala penyertaan Tuhan. Kami kuat, kami mampu menghadapi segala tantangan, persoalan semua karena Tuhan. Pada kesempatan ini juga kami mau belajar firman Tuhan, karena kami percaya bahwa hidup kami bukan hanya terdiri dari makan roti, tapi firman Allah juga akan menguatkan jiwa dan roh kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman. Berbicaralah dan urapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, mari bersama-sama kita lihat Alkitab kita dari Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Firman Tuhan berkata dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib." Amin buat firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, pada kesempatan ini saya mau mengajak kita berbicara tentang memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, saya membaca satu buku yang ditulis oleh seorang pendeta bernama Insinyur Eddie Leo. Berkata begini, "Mengapa gereja sekarang tidak memiliki banyak pengaruh yang kuat dan positif terhadap masyarakat di sekelilingnya?" Jawabannya adalah karena gereja sekarang tidak memiliki wibawa seperti gereja mula-mula yang disukai dan dihormati oleh banyak orang. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, menurut buku yang saya baca itu, mengapa gereja ataupun orang Kristen tidak memiliki pengaruh yang kuat dan positif di lingkungan sekitar, di masyarakat sekitar, karena gereja ataupun orang-orang Kristen tidak memiliki wibawa seperti yang dilakukan oleh gereja mula-mula pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa demikian? Mengapa gereja tidak memiliki wibawa sehingga tidak dihormati, tidak disukai oleh banyak orang? Ternyata menurut Josh Barna, karena orang Kristen tidak memiliki cara berpikir yang sama seperti Kristus. Menurut Josh Barna dalam penelitiannya, kira-kira 9 dari 10 ataupun 90% orang Kristen yang lahir baru gagal berpikir seperti Kristus. Akhirnya mereka berpikir seperti orang dunia, gagal menjadi garam dan terang bagi dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu tujuan utama kekristenan kita menjadi orang Kristen bukan dari miskin menjadi kaya, dari sakit menjadi sehat, diberi kedudukan jabatan yang tinggi, sukses dalam segala hal duniawi. Tentu itu penting, tetapi sebenarnya sesungguhnya tujuan utama atau goal utama orang Kristen pengikut Yesus adalah menjadi sama seperti Kristus. Itu sebabnya dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 29 firman Tuhan berkata, "Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarnya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara." Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab jelas berkata bahwa Tuhan telah memilih kita sejak semula. Dia menentukan kita sejak semula agar kita menjadi serupa dengan Yesus.
Bukan menjadi kaya, bukan menjadi sehat, bukan menjadi supaya kita berkelimpahan harta di dunia ini. Tetapi sesungguhnya tujuan utama atau goal utama kita sebagai pengikut Yesus adalah agar menjadi serupa dengan Yesus. Max Lucado dalam bukunya Just Like Jesus berkata, Allah mengasihi Anda apa adanya, tetapi Dia tidak membiarkan Anda seadanya. Dia menghendaki Anda menjadi serupa dengan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, jelas sekali bahwa kehendak Allah, kehendak Tuhan bagi kita sebagai umatnya agar kita menjadi serupa dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8 ini, kata hendaklah itu ditulis ataupun muncul sebanyak 3 kali dalam ayat 2, 5, dan 3. Artinya apa? Bahwa Paulus menekankan ada satu pengharapan yang ingin ia dapatkan dari jemaat di Filipi, agar jemaat Filipi itu bersama-sama memiliki pikiran dan perasaan seperti Yesus. Inilah yang diharapkan oleh Paulus dan juga inilah yang diharapkan oleh Tuhan bagi kita saat ini, agar kita sebagai anak Tuhan bersama-sama memiliki pikiran dan perasaan seperti Yesus. Pertanyaannya adalah, apa ciri-ciri umat yang memiliki pikiran dan perasaan seperti Yesus? Jika kita perhatikan Bapak Ibu Saudara dan belajar dari teladan Yesus, minimal ada 2 hal yang harus kita lakukan ataupun ciri-ciri orang yang memiliki pikiran seperti Yesus. Yang pertama adalah memiliki rendah hati. Dalam ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Dalam ayat yang ke-6 dan 7 berkata, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bapak Ibu Saudaraku, Paulus mengajarkan jemaat di Filipi agar mereka mengikuti teladan seperti Yesus, yaitu menunjukkan kerendahan hatinya. Dari mana kita tahu bahwa Yesus itu adalah pribadi yang rendah hati? Dari ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 jelas sekali. Yang pertama, bahwa Yesus itu tidak menuntut hak. Bapak Ibu Saudaraku, dalam ayatnya yang ke-6 berkata bahwa meskipun Yesus itu setara dengan Allah, bahkan Dia adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, setara sekedudukan dengan Allah, tetapi firman Tuhan berkata Dia tidak menganggap bahwa kesetaraan itu yang sebagai hal yang harus dipertahankan. Artinya apa? Yesus tidak gila-gila dengan jabatan. Yesus tidak menuntut hak. Yesus tidak tergila-gila dengan kedudukan dan lain sebagainya. Hal itu menunjukkan bahwa Yesus adalah rendah hati. Nah, hal yang kedua dari kerendahan hati Yesus ditunjukkan bahwa Yesus menjadi hamba. Dalam ayatnya yang ke-7, Dia menjadi manusia, bahkan mengambil rupa menjadi seorang hamba. Artinya apa? Yesus mengambil posisi yang paling rendah. Dia melayani, Dia seorang raja di atas segala raja. Dia Tuhan, Dia Allah. Tapi Dia mengambil rupa menjadi manusia, bahkan menjadi seorang hamba, melayani paling rendah. Agar apa? Agar Tuhan Yesus dapat menunjukkan keteladanan kerendahan hatinya. Dia menjadi manusia, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Bahkan Dia datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah salah satu ciri pribadi yang memiliki pikiran dan perasaan seperti Yesus, yaitu rendah hati. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita memiliki kerendahan hati? Meskipun kita memiliki jabatan yang tinggi, meskipun kita dari golongan orang kaya, meskipun kita memiliki gelar yang panjang, yang banyak, marilah kita memiliki sikap yang rendah hati, tidak pernah menuntut hak dan jabatan, bahkan kita mengambil rupa menjadi seorang hamba, melayani, dan melayani. Nah, hal yang kedua, ciri-ciri orang yang memiliki pikiran dan perasaan seperti Yesus adalah taat pada perintah Allah. Jika kita perhatikan dalam ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus juga menyampaikan kepada jemaat di Filipi teladan Yesus
yang taat kepada perintah Allah. Bapak Ibu Saudaraku, walaupun Yesus adalah Tuhan, walaupun Dia adalah Raja, tetapi Dia mau taat kepada perintah Allah, bahkan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita agar kita layak diperdamaikan dengan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita perhatikan di dalam ayat yang ke-8 ini, Yesus sedang menunjukkan bagaimana caranya agar kita memiliki keteladanan yang taat kepada perintah, yaitu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa terkadang banyak orang sulit untuk taat? Mengapa banyak orang sulit untuk taat melakukan perintah dari atasan ataupun dari Tuhan dan sebagainya? Karena kita tidak merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita merasa kita orang kaya, kita merasa kita punya gelar yang tinggi, S1, S2, S3, S-teler. Kita merasa kita punya jabatan yang tinggi, manajer, direktur. Kita merasa kita punya harga diri yang terlalu besar, sehingga kita sulit untuk merendahkan diri, sehingga kita sulit untuk taat. Itu sebabnya kita mengikuti teladan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menjadi pribadi yang taat kepada perintah Tuhan? Sudahkah kita menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada pemimpin kita? Itu sebabnya agar kita memiliki ketaatan, kita harus merendahkan diri kita seperti Yesus yang merendahkan dirinya. Itu sebabnya ciri yang kedua, orang yang memiliki pikiran dan perasaan seperti Yesus adalah taat kepada perintah Tuhan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa kita harus memiliki pikiran dan perasaan seperti Yesus? Saya menemukan ada 3 alasan mengapa kita harus memiliki pikiran dan perasaan seperti Yesus. Yang pertama adalah agar kita sehati sepikir, dalam ayatnya yang kedua. Jika kita memiliki pikiran dan perasaan seperti Yesus, maka kita akan gampang sehati sepikir. Satu dalam kasih, satu dalam jiwa, satu dalam tujuan. Seperti jemaat mula-mula, mereka hidup sehati sepikir. Yang kedua, mengapa penting memiliki hati dan pikiran seperti Kristus? Yaitu agar kita tidak egois. Dalam ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Kalau kita memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus, kita tidak akan menjadi orang yang egois. Suami tidak lagi egois kepada istrinya. Istri tidak menjadi egois kepada suaminya. Anak-anak tidak lagi menjadi pribadi yang egois terhadap orang tua. Orang tua juga demikian, tidak menjadi pribadi yang egois terhadap anak-anaknya. Gembala tidak menjadi egois terhadap jemaat. Jemaat juga tidak menjadi egois terhadap gembala dan lain sebagainya. Itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan di dalam keluarga, dalam pekerjaan, usaha, dan dalam pelayanan, dibutuhkan pikiran dan perasaan seperti Yesus, agar kita menjadi pribadi yang tidak egosentris, tidak mementingkan diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Nah, hal yang ketiga, mengapa kita penting memiliki pikiran dan perasaan seperti Yesus? Nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Dalam ayat 9 dan ayatnya yang ke-11. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita hidup sehati sepikir, memiliki pikiran dan perasaan seperti Yesus, nama Tuhan akan dipermuliakan, nama Tuhan akan ditinggikan. Seperti jemaat mula-mula, ketika mereka sehati sepikir, tidak egois, maka Tuhan dipermuliakan. Banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan, bahkan banyak jiwa-jiwa, banyak orang yang suka kepada mereka. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, agar kita mempermuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, maka kita harus memiliki pikiran dan perasaan di dalam Yesus Kristus. Keluarga kita akan mempermuliakan, meninggikan nama Tuhan jika kita memiliki pikiran dan perasaan seperti Yesus. Teman-teman kita, komunitas kita akan meninggikan dan mempermuliakan nama Tuhan kita jika kita memiliki pikiran dan perasaan seperti Yesus. Gereja kita, jemaat, antar sesama pelayanan akan meninggikan, mempermuliakan nama Tuhan jika kita hidup bersama memiliki pikiran dan perasaan seperti Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesimpulannya adalah memiliki pikiran dan perasaan seperti Yesus adalah satu harapan yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan sebagai umat-Nya. Jika kita memiliki pikiran seperti Yesus, memiliki perasaan seperti Yesus, maka kita tunjukkan lewat sikap rendah hati, mau berkorban, tidak menuntut hak, tidak gila hormat.
kita juga mau merendahkan diri sebagai hamba melayani golongan yang paling rendah. Bahkan kita juga taat melakukan perintah-perintah Tuhan. Mengapa kita penting untuk hidup dalam pikiran dan perasaan seperti Yesus? Agar kita sehati sepikir, tidak egois, dan nama Tuhan dipermuliakan. Marilah kita memiliki pikiran dan perasaan seperti Yesus. Tuhan Yesus memberkati.